Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Wibisono dengan NPM 2131416, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan struktur kolom bulat dan kolom persegi terhadap kekuatan dan biaya. Bagian artikel jurnal, pendahuluan, landasan teori, metodologi, perencanaan kolom dan perhitungan, hasil dan analisis, kesimpulan, daftar pustaka. Yang pertama itu ada pendahuluan. Itu terbagi menjadi latar belakang, batasan masalah, dan tujuan penulisan. Landasan teori. Dalam perencanaan gedung berlantai 2 ini digunakan beberapa referensi standar pembebanan yang mencakup beban minimum untuk perencanaan bangunan dan struktur lain, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Penentuan pembebanan pada struktur ini merujuk pada Peraturan Pembebanan untuk Gedung PPIUG 1987 dan SNI 1726/2012. Jenis beban yang diperhitungkan mencakup A. Beban mati atau tetap yang melibatkan bobot dari komponen bangunan seperti bahan konstruksi dan elemen tambahan lainnya. B. Beban hidup atau sementara yang mencakup bobot penghuni dan benda-benda bergerak di dalam bangunan. C. Beban gempa yang merujuk pada semua beban yang timbul akibat pergerakan tanah akibat gempa bumi, dianalisis menggunakan metode seperti metode statik ekuivalen, response spektrum, dan time history. Dalam perencanaan kolom yang menerima beban aksial dan lentur terdapat berbagai persyaratan sesuai SNI 03-2847-2013, antara lain A. Perencanaan penampang harus mempertimbangkan kesesuaian regangan dan tegangan dengan asumsi yang terdapat dalam SNI 03-2847-2003. B. Keseimbangan regangan tercapai pada penampang ketika tulangan tarik mencapai regangan yang sesuai dengan tegangan lelah pada saat yang bersamaan dengan mencapai regangan batas 0,003 pada bagian beton yang tertekan. C. Penampang diklasifikasikan sebagai terkendali tekan atau tarik berdasarkan regangan tarik bersih dalam baja tarik dan batasan regangan tertentu. D. Desain beban aksial pada komponen struktur tekan harus mematuhi batasan tertentu sesuai dengan jenis tulangan yang digunakan. E. Komponen struktur yang menerima beban aksial tekan harus didesain untuk menggulangi momen maksimum yang mungkin muncul bersamaan dengan beban aksial, dengan mempertimbangkan eksentrisitas dan pengaruh kesesuaian. Selanjutnya ada metodologi yang A. Deskripsi struktur. Pada penelitian ini perencanaan gedung fokus pada kegunaan sebagai fasilitas pendidikan dan sekolah. Gedung tersebut memiliki 2 lantai, menggunakan konstruksi beton dan berada di lokasi tanah sedang. Sistem plat lantai 2 arah diterapkan dan penelitian lebih lanjut dilakukan pada analisis kolom, mempertimbangkan perbandingan antara penggunaan kolom persegi dan kolom bulat atau lingkaran. B. Data perencanaan. Data umum bangunan. Yang pertama, lokasi gedung, Medan. 2. Fungsi gedung sekolah. 3. Jumlah lantai, 2 lantai. 4. Panjang bangunan, 9 meter. 5. Lebar, 8 meter. 6. Tinggi bangunan, 8 meter. 4 meter per lantai. 7. Struktur utama, beton bertulang. Data perencana gedung. Yang pertama, data perhitungan struktur gedung. Metodologi, masih di metodologi. Yang C itu standar analisis yang digunakan, SNI 2847 2013, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. B. SNI 1726 2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang C. SNI 1727 2013, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. D.
Perencanaan kolom bulat dan kolom persegi. A. Pada tahap ini, hasil perhitungan kolom persegi dan kolom bulat dibandingkan. Perbandingan keduanya mempengaruhi persentase kesimpulan yang ditinjau dari berbagai aspek seperti gaya aksial, momen, jumlah tulangan, kekuatan lentur, dan geser. Perencanaan kolom dan perhitungan. Data perencanaan mutu beton FC 25 MPa, mutu baja FY 240 MPa untuk tulangan sengkang. C. Mutu baja FY 4110 MPa, tulangan utama untuk struktur balok dan kolom. D. Modulus elastisitas untuk beton. E. Modulus elastisitas untuk tulangan baja. Dimensi balok, dimensi kolom persegi, dimensi kolom bulat, tebal plat lantai, tebal plat atap. Dan bisa dilihat di tabel itu ada gaya lateral gempa untuk tiap lantai. Selanjutnya ada perhitungan pembebanan struktur, pembebanan plat atap, beban mati, beban hidup, beban guna atap, pembebanan plat lantai, beban gempa. Selanjutnya ada hasil dan analisis yang bisa dilihat di layar. Itu ada kolom persegi dan kolom bulat. Penulangan kolom persegi dengan aplikasi SAP 2000, penulangan kolom bulat dengan aplikasi SAP 2000. Di tabel juga ada gambar desain kolom persegi. Kesimpulan, dari analisis kekuatan menggunakan SAP 2000, kolom persegi menghasilkan PN gaya aksial nominal sama dengan 127,2769 kN, MN gaya momen nominal 16.553,94 kNm, dan Fn gaya geser nominal sama dengan 8.008,073 kN. Sementara kolom bulat menghasilkan PN gaya aksial nominal sama dengan 128,126 kN, MN gaya momen minimal sama dengan nominal sama dengan 16.438,60 kNm, dan Fn gaya geser nominal sama dengan 8,027 kN. Dan ada juga di bawahnya itu ada dari analisis kekuatan menggunakan SAP 2000, desain beban aksial PN dari komponen struktur tekan mematuhi batasan sesuai SNI. Biaya pembuatan beton kolom persegi lebih tinggi yakni Rp1.985.059 dibandingkan dengan beton kolom bulat sebesar Rp1.946.077. Selisih biaya tersebut mencapai 1,96%. Dari perbandingan gaya-gaya dalam, kolom bulat memiliki gaya aksial yang lebih tinggi daripada kolom persegi, menunjukkan bahwa kolom bulat lebih kuat dalam menahan keruntuhan akibat gaya aksial. Kolom persegi memiliki gaya dalam geser yang lebih besar, menandakan keruntuhan geser lebih lambat terjadi pada struktur kolom persegi. Secara keseluruhan, kolom bulat lebih cenderung mengalami keruntuhan akibat gaya aksial, sementara kolom persegi lebih rentan terhadap keruntuhan geser dan lentur. Ini daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.